Getir korban Semeru dimanfaatkan oleh segelintir oknum. Syuting sinetron, pemasangan baliho hingga selfie di tengah erupsi dinilai tak menunjukkan rasa empati. Bencana erupsi Semeru seolah menjadi cobaan bangsa di penghujung tahun 2021. Mental dan moral bangsa pun seolah diuji di tengah erupsi. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya syuting sinetron yang dilakukan di lokasi bencana. Warga hingga netizen ramai-ramai mengecam kegiatan tersebut. Dalam unggahan yang ramai beredar, warga Lumajang memprotes syuting tersebut karena dinilai sebagai aktivitas yang tidak empati terhadap korban erupsi Gunung Semeru. Kontroversi juga muncul saat baliho politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani bermunculan di sepanjang jalan menuju posko pengungsian bencana erupsi Semeru. Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya baliho-baliho ini dipasang dan oleh siapa. Kritikan pun datang. Pemasangan baliho dinilai tidak etis. Bahkan warga berkata pemimpin harusnya beraksi nyata, bukan fatamorgana. Saat awal erupsi, foto-foto selfie wisatawan di lokasi bencana juga menuai kritik. Banyak korban kesal dengan tingkah orang-orang yang justru memanfaatkan kondisi korban untuk hiburan. Setelah syuting sinetron tersebut menuai sorotan, artis dan kru film telah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di sisi lain, Satpol PP pun telah turun tangan menurunkan baliho Puan. Syuting, baliho, hingga selfie di tengah erupsi harusnya menjadi bahan introspeksi dalam hal empati. Getir korban Semeru hingga kini masih berjuang dalam pemulihan serta waspada bencana lanjutan. Pesan tegas pun terpampang, bencana bukanlah sebuah drama. Kita akan berbincang bersama dengan Bupati Lumajang untuk mendapatkan tanggapan beliau mengenai permasalahan ini. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Abraham. Ya, sehat ya Pak Bupati? Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Bupati, saya mau tanya, Pak Bupati sempat diminta izin atau tahu mengenai syuting itu, atau jangan-jangan Pak Bupati juga ikut diajak syuting? Jadi izin tidak ada. Oke. Tapi proses izin, ya saya mendapatkan laporan soal itu. Tentu surat izin itu penting untuk siapapun yang melaksanakan kegiatan, apapun kegiatannya, apalagi ini soal bencana, yang juga harus menjadi bagian penting dalam kegiatan-kegiatan kedaruratan kebencanaan. Saya ingin sampaikan begini, ada banyak hal yang ini juga menjadi catatan semuanya, termasuk siapapun yang berkeinginan untuk bersama-sama membantu kami di pemulihan bencana erupsi Semeru ini. Saya terkejut begitu ada adegan yang berpelukan. Saya mau marah, tapi marah kepada siapa? Saya juga harus memilah betul. Karena betul ada misalnya ini problem internal kami, ya. Ada juga bahwa tempat pengungsian tidak terjaga dengan ketat, misalnya, ya. Ada juga pasti ini ada orang yang memfasilitasi. Nah, jadi saya begini, pertama soal surat. Kalau itu menjadi bagian dari pemenuhan administrasi, nah proses tahapannya juga harus dijelaskan. Dan proses tahapannya juga harus mereka patuhi. Nah, kedua misalnya soal tempat pengungsian. Tempat di pengungsian itu memang tidak ketat. Jadi siapapun boleh masuk. Dan termasuk teman-teman dari media boleh masuk. Masyarakat yang ingin bantu langsung ke sana juga boleh masuk. Nah, jadi masuk ke lokasi itu
tidak harus lapor atau tidak harus menyerahkan KTP, tidak. Nah, itu yang waktu itu saya, ini kok jadi begini ya, tiba-tiba ada syuting yang saya belum dan tidak bertanda tangan untuk soal perizinannya. Dan saya ingin sampaikan, begitu kegiatan tentu izinnya di Polres. Begitu melakukan kegiatan di tempat bencana atau di area bencana atau di lokasi pengungsian, maka harus izin kepada Dan Satgas. Saya konfirmasi ke Pak Kapolres, saya konfirmasi ke Dan Satgas, apakah ada izin? Ternyata juga tidak. Nah, ini yang harus saya sampaikan, kekecewaan yang mendalam soal ini. Sebentar Pak Bupati, jangan-jangan ada tukar guling atau tukar tambah lah yang dilakukan oleh tim syuting di sana yang kita nggak pernah ketahui soal bantuan dan lain sebagainya. Apakah ada data itu di Anda? Kalau masyarakat membantu yang langsung ke pengungsian, banyak ya. Jadi mereka datang, apakah ketika datang itu ingin bersama saya atau perlu ditemani saya atau dengan datang sendiri, banyak. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa tokoh yang datang ke tempat pengungsian, saya temani dan memberikan bantuan langsung orang per orang kepada person-person. Boleh, silakan. Nah, ini yang saya tentu di tempat pengungsian itu tidak pada posisi masuknya harus izin atau tidak begitu. Oke. Tapi saya juga sempat menyimak Pak Bupati ini soal bantuan kan yang mengalir begitu deras. Kemudian juga sampai yang sifatnya logistik ataupun bahan-bahan itu sempat menghambat proses evakuasi ya. Dan sehingga bantuan itu yang diharapkan itu sifatnya kepada uang atau sifatnya kepada yang lebih tepat sasaran lah, lebih gampang untuk di-manage ataupun diatur begitu. Dengan keadaan syuting ini Pak Bupati, apa yang dirugikan selain bahwa kita menilai ada nihilnya empati, tapi apa yang dirugikan atau semata-mata soal etika saja ini perbincangan kita ini? Iya, soal etika menurut saya. Kemudian adegan yang menurut saya tidak pantas. Adegan itu yang memicu sebenarnya dari sekian banyak pikiran dan pendapat masyarakat. Saya mendapatkan informasi ketika mereka melakukan syuting, masyarakat yang ada di pengungsian itu juga melihat dengan dengan leluasa, melihat prosesnya, melihat adegannya. Ada yang secara personal mungkin itu menjadi bagian dari hiburan, tetapi bahwa begitu adegan dan begitu skenario yang ditontonkan kepada masyarakat sekitar pengungsian itu tidak pantas. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu problem yang masyarakat banyak berpendapat tidak pantas itu. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Bupati bahwa tidak ada kerugian material, tapi ini sifatnya lebih kepada kesadaran saja untuk kembali memunculkan empati di tengah bencana yang terjadi. Terima kasih Pak Bupati Thoriqul Haq, Bupati Lumajang. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak menari di atas kesedihan orang lain.